Teman-teman mahasiswa, mungkin kita bisa memulai streaming hari ini ya. Maaf tadi sedikit terlambat, ada sedikit kendala sehingga streaming kita undurkan menjadi jam 2. Sebelumnya, terima kasih karena teman-teman udah membentuk grup WA nggih. Grup WA membentuk grup WA sehingga kita dapat mempermudah komunikasi. Di sini kita mungkin diperkenalkan dulu ya. Perkenalkan, saya Pindo Asti, bisa panggil saya Bu Asti. Rumah saya di perbatasan Semarang Demak. Mungkin cukup itu perkenalannya. Di sini saya mengampu di mata kuliah pengantar kewirausahaan. Jadi sekedar informasi saja bahwa pengantar kewirausahaan itu nanti kita ada sekitar 16 kali pertemuan, di mana nanti ada 2 pertemuan di pertengahan dan di akhir, itu ujian tengah semester sama nanti ujian akhir semester. Jadi nanti kita sekitar ada 16 kali pertemuan. Kemudian saya ingatkan untuk bisa mengisi presensi disi akad. Sambil menunggu teman-teman yang lain, mungkin bisa berkomentar di kolom live chat yang sudah saya sediakan. Ya, sambil menunggu kita bisa di kolom live chat bisa diisi ya, ada yang mau ditanyakan atau berkomentar. Komentar bisa. Ya, sudah ada yang bergabung mungkin, tolong bisa berkomentar di live chat kita, dan saya ingatkan lagi untuk bisa mengisi si akad ya, absensi di si akad. Bisa mengisi absensi di si akad. Kita tunggu teman-temannya sebentar ya. Nanti jam 2 kita akan mulai live streaming kita, kuliah online kita, dasar kewirausahaan. Untuk pertemuan pertama ini, kita membahas mengenai dasar kewirausahaan. Mengapa kita terlebih dahulu harus mengetahui dasar kewirausahaan? Di sini diharapkan
memudahkan teman-teman mahasiswa mengenal mengenai dasar-dasar kewirausahaan, sehingga ini sebagai pedoman bahwa untuk mata kuliah selanjutnya. Ini untuk materi mungkin bahan materi bisa diambil di siakat ya, bisa diambil di bahan di siakat. Saya menggunakan materi yang ada di siakat, dan mungkin teman-teman mahasiswa juga bisa mendownloadnya di siakat. Sudah ada yang bergabung? Sudah ada yang bergabung, mungkin kita mulai saja ya untuk perkuliahan yang sudah tertunda ini. Mungkin yang pertama, ini mengenai dasar kewirausahaan. Apa sih yang ada di dasar kewirausahaan? Dasar kewirausahaan ini kita tujuan dari kita mempelajari bab pertama ini, dasar kewirausahaan ini, yang pertama diharapkan semua mahasiswa nanti bisa menentukan definisi apa yang dimaksud dengan bisnis. Kemudian, mahasiswa juga dapat mendefinisikan apa kata kewirausahaan itu. Jadi, apa yang dimaksud kewirausahaan itu. Kemudian, mahasiswa juga harus dapat membedakan antara kewirausahaan dan pengusaha. Kemudian, menjelaskan proses kewirausahaan itu sendiri. Jadi, nanti ada proses-proses untuk kewirausahaan itu sendiri. Untuk yang pertama, tentu saja mari kita mulai bab ini dengan definisi bisnis. Apa itu bisnis? Mungkin Anda atau mahasiswa sering mendengar arti kata bisnis di masyarakat. Tetapi arti bisnis di masyarakat belum tentu sama dengan pemahaman arti bisnis itu sendiri. Ini ada beberapa pengertian di mana bisnis ini merupakan sebuah organisasi yang dijalankan dengan tujuan mencari untung dari penjualan barang atau jasa. Jadi, bisnis itu dijalankan dengan tujuan mencari untung. Dengan cara apa? Caranya dari penjualan barang maupun jasa. Dan yang kedua, sebuah perusahaan komersil atau usaha swasta maupun publik yang aktivitasnya adalah menyediakan produk, barang, atau jasa untuk memberi kepuasan bagi konsumen. Apa kata kuncinya di sini? Di sini ada kata kunci memberi kepuasan bagi konsumen. Jadi,
di sini dikatakan bahwa perusahaan ini tidak hanya atau sebuah perusahaan ini, baik komersil maupun swasta maupun publik ini, tidak hanya menghasilkan barang atau jasa saja, tetapi dia juga harus mencapai tujuan-tujuan yang lain. Apa itu tujuannya? Untuk memenuhi kebutuhan konsumen, sehingga konsumen ini akan memiliki atau akan merasa puas karena kebutuhan tersebut dipenuhi. Kemudian, jadi di sini kalian harus dapat dari pengertian-pengertian yang beberapa dan banyak itu, kalian harus dapat menemukan kata kunci dari setiap pengertian tersebut, sehingga nanti kalian itu bisa mengartikan bisnis secara menyeluruh. Kemudian ada dari Mariotti 2006, itu pembelian produk dan barang dengan tujuan mendapatkan keuntungan. Sekali lagi pembelian produk. Jadi ini tujuannya untuk bisnis untuk mendapatkan keuntungan. Terus yang terakhir, apa itu bisnis? Sebuah sistem ekonomi di mana barang atau jasa ditukar satu sama lain atau ditukar dengan uang sesuai dengan basis harga produk tersebut. Dan setiap bisnis memerlukan beberapa investasi dan mendapatkan keuntungan. Jadi di sini dikatakan sebuah bisnis itu sistem ekonomi. Sistem ekonomi itu merupakan keseluruhan tata cara untuk mengkoordinasikan perilaku masyarakat. Siapa masyarakat di sini? Bisa produsen, bisa konsumen, bisa dari pihak bank, bisa dari lingkungan sosial. Jadi di sini itu sistem ekonomi ini di barang atau jasa akan ditukar satu sama lain atau ditukar dengan uang. Ditukar satu sama lain. Nah, itu yang biasa kita kenal seperti barter atau seperti kalau ditukar dengan uang, seperti layaknya kita melakukan transaksi jual beli yang biasa kita lakukan. Tapi di sini juga dikatakan sesuai dengan basis harga produk tersebut. Jadi, kalau kita misalnya mau barter 1 kilo 2 sisir pisang, itu kita barter dengan 1 kilo apel. Itu harus nilainya sama. Kalau diuangkan harus apel dan pisang itu harus nilainya sama. Harganya harus sama. Walaupun bentuknya berupa barang. Kan tidak mungkin kita mentukarkan 1 biji atau 1 biji pisang dengan 1 kilo apel. Seperti itu. Kalau ditukar barang dengan uang ya nilainya harus sama. Misalnya harga barang A 1.000 ya kita harus membayar 1.000. Tetapi setiap bisnis itu juga memerlukan beberapa bentuk investasi dan dapat keuntungan secara konsisten.
secara konsisten. Jadi di sini bisa dikatakan bahwa bisnis itu juga memerlukan apa yang disebut investasi atau modal, di mana modal ini bisa berupa finansial, bisa berupa bisa berupa bisa berupa itu sarana prasarana atau peralatan maupun SDM, sumber daya manusianya. Seperti itu. Kemudian, setelah kita tahu apa itu bisnis, kita dapat kemudian kita jadi dari pengertian-pengertian di atas, itu bisa terdapat beberapa elemen-elemen umum dari definisi bisnis. Elemen umum dari bisnis. Elemen-elemen umum ini apa dari definisi-definisi di atas? Yang pertama, sebuah bisnis yang menjual atau memberi jasa. Menjual atau memberi jasa dan produk. Suatu bisnis itu pasti tujuannya menjual atau memberi jasa produk tersebut. Kemudian yang kedua, tujuan dari bisnis sekali lagi kita dapat di sini dikatakan bahwa tujuan dari sebuah bisnis itu untuk mendapatkan keuntungan. Itu seperti yang saya jelaskan di atas bahwa kita membangun sebuah bisnis itu pasti tujuan utamanya adalah mendapatkan keuntungan. Tidak mungkin kita membangun sebuah bisnis itu ingin merasakan rugi. Kemudian yang ketiga, sebuah entitas bisnis memiliki pelanggan dengan kebutuhan dan keinginan spesifik. Jadi, entitas bisnis itu apa? Entitas bisnis ini merupakan organisasi legal yang menyediakan barang atau jasa untuk konsumen. Jadi, ini sebuah organisasi yang legal itu yang menyediakan
barang atau jasa untuk konsumen. Itu yang dinamakan entitas bisnis. Lah, entitas bisnis itu juga harus memiliki pelanggan. Pelanggan yang bagaimana? Pelanggan yang mempunyai kebutuhan dan keinginan yang spesifik. Contohnya begini, ada sebuah entitas bisnis. Entitas bisnis itu contohnya seperti PT. Contoh ini saya berikan contoh, misalnya PT HIT atau yang biasa kita kenal Polytron ya. Nah, dia mempunyai apa? Dia mempunyai barang apa? Memang barangnya di situ banyak ya. Kalau Polytron itu ada kulkas, ada televisi, dan ada macam-macam. Kemudian uh, kemudian nah contohnya kita ini PT Polytron ini kita ambil contoh dari televisi saja. Televisi ini kebutuhan masyarakat terhadap televisi ini semakin lama semakin berkembang, semakin lama kebutuhan masyarakat dengan televisi ini keinginannya semakin banyak dan semakin spesifik. Contohnya dulu kita membutuhkan televisi itu hanya untuk menonton TV walaupun tidak ada gambar, tidak warnanya belum, masih hitam putih, belum berwarna. Kemudian setelah itu dengan tabung yang besar, layarnya kecil. Setelah itu berkembang menjadi TV berwarna. TV berwarna dengan layar yang sedikit besar. Walaupun masih berbentuk tabung. Terus, dan sekarang, di zaman sekarang ini, kebutuhan masyarakat akan televisi pun semakin berkembang dan semakin spesifik. Televisi tidak hanya digunakan untuk melihat channel-channel televisi, tetapi mereka juga menggunakan televisi untuk menampilkan media sosial. Terus mereka juga ingin televisi yang bentuknya slim atau langsing, dan mereka juga ingin televisi yang bisa terkoneksi dengan internet, layarnya datar, cerah, dan masih banyak lagi kebutuhan-kebutuhan konsumen yang semakin ke sini akan semakin spesifik. Kemudian yang terakhir elemennya, bisnis ini membutuhkan keuangan yang solid. Membutuhkan keuangan yang solid, ya suatu bisnis itu membutuhkan modal. Salah satunya modal uang. Nah, uang ini atau finansial ini itu juga harus solid. Sudah, kita lanjut ke materi selanjutnya. Nah, sekarang kita masuk, setelah kita mengetahui apa itu bisnis, kita masuk. Apa yang Anda pikirkan jika mendengar kata kewirausahaan? Mungkin teman-teman ada yang mau merespon. Apa yang ingin Anda ayo, apa yang Anda pikirkan jika mendengar kata kewirausahaan? Selanjutnya,
lanjut ke materi selanjutnya. Sekarang kita setelah kita mengetahui apa itu bisnis, kita masuk. Apa yang Anda pikirkan jika mendengar kata kewirausahaan? Ada yang mau merespon? Nah, kita masuk ya ke arti dari kewirausahaan itu sendiri. Kewirausahaan itu ada beberapa definisi ya di sini. Definisi di sini yang pertama, kewirausahaan adalah proses sosial yang dinamis, di mana ada orang-orang tertentu, baik secara perorangan maupun secara bersama-sama, mempunyai kesempatan finansial dalam membangun perusahaan baru. Di sini ada suatu proses sosial. Apa sih proses sosial itu? Proses sosial ini interaksi sosial antara individu, baik secara perorangan maupun bersama-sama. Dia memiliki kesempatan atau dia memiliki modal secara finansial untuk membangun perusahaan baru. Kemudian untuk yang kedua, kewirausahaan suatu proses seni yang memerlukan perhatian agar bisnis yang dikelola dapat menjadi sukses dan bertahan terhadap persaingan bisnis. Suatu proses seni di sini. Di sini dikatakan bahwa kewirausahaan itu merupakan suatu proses seni. Suatu proses seni itu apa? Jadi proses seni itu dia menikmati bagaimana proses dari membangun bisnis sehingga dia dapat mempertahankan. Dalam proses seni misalnya, dalam proses seni itu dia bisa jatuh bangun, bisa ditipu oleh orang, mungkin bisa bangkrut bahkan. Nah, itu kejadian-kejadian itu, proses-proses itu harus dikelola dengan baik. Istilahnya harus menjadi bahan banting seperti itu. Jadi itu harus dikelola dengan baik. Tujuannya apa? Tujuannya agar menjadi sukses. Selain sukses dan dia dapat bertahan dari persaingan bisnis karena di sana banyak sekali persaingan-persaingan dalam suatu bisnis itu pasti ada persaingan-persaingan, baik itu persaingan sehat maupun tidak. Dan bagaimana cara seorang ini menikmati suatu proses ini sehingga dia dapat bertahan dan dapat menjadi sukses itu. Kemudian yang terakhir itu kewirausahaan adalah proses sosial yang dinamis di mana orang-orang baik secara sendiri maupun bersama-sama menentukan peluang untuk berinovasi dan mengubah ide-ide menjadi kegiatan praktis baik konteks sosial, budaya maupun finansial. Jadi di sini dikatakan itu ada proses sosial juga, ada proses interaksi sosial antara individu dan kelompok. Tetapi di sini juga dia juga menentukan peluang. Dia melihat peluang yang ada di sekitarnya. Setelah dia melihat peluang yang ada di sekitarnya, kemudian dia berinovasi. Inovasi apa yang harus dilakukan? Dan tidak berhenti di situ. Dia juga mengubah inovasi dan ide-idenya menjadi suatu kenyataan, menjadi kegiatan yang praktis, baik konteks sosial maupun budaya dan finansial. Jadi tidak hanya sekedar angan-angan aja, tidak hanya sekedar ide-ide, tetapi dia juga mengubahnya menjadi kenyataan. Contohnya begini, kita bisa mengambil contoh sekarang. Oh, kopi. Sekarang minuman kopi itu tidak hanya dinikmati oleh orang-orang tua, tetapi minuman kopi itu juga dapat dinikmati
oleh anak-anak muda. Bagaimana caranya ini kopi bisa masuk di lidah anak muda? Nah, kemudian setelah melihat, oh ada peluang, ada ide. Bagaimana caranya? Oh, caranya mengubah kopi itu tidak hanya kopi, air, gula, tapi bisa juga dikombinasikan dengan bahan-bahan yang lainnya. Oh, kopi dikasih gula aren, kemudian kopi dikasih susu, dikasih es, terus yang sekarang ini masih hits dalgona coffee, terus ada kopi dikasih bubble-bubble. Nah, itu akan menarik. Itu ide-ide yang ada di kita. Nah, bagaimana caranya agar ide ini tidak hanya sebuah ide, tetapi bisa menjadi kenyataan, bisa menjadi sebuah bisnis yang dapat menghasilkan keuntungan. Kemudian selanjutnya, dari definisi di atas, ada definisi di atas dapat disimpulkan mengenai kewirausahaan. Jadi deskripsi di atas itu menunjukkan bahwa kewirausahaan itu merupakan yang pertama, memiliki dampak pada setiap individu. Ya, secara otomatis kewirausahaan itu harus memiliki dampak untuk diri kita sendiri. Kemudian memberikan peluang finansial. Ya, seperti saya yang katakan tadi bahwa kewirausahaan itu juga harus menguntungkan atau kita harus mendapatkan keuntungan sehingga memberi jalan untuk kita mendapatkan uang yang lebih atau memberi peluang secara finansial bagi kehidupan kita dan keluarga kita maupun orang yang sekitar. Nah, ini yang orang sekitar ini memberi sebuah dampak bagi kesejahteraan ekonomi. Ketika kita membentuk suatu usaha baru dan secara otomatis kita akan memerlukan SDM yang lain, ya kan, untuk mendukung keberlangsungan bisnis kita atau usaha kita, ya kan. Nah, itu secara otomatis juga akan memberikan peluang kerja kepada orang lain. Nah, peluang kerja itu secara otomatis mereka kan akan mendapatkan salary atau gaji dari kita sebagai pemilik usaha dan itu akan berdampak pada ekonomi di masyarakat. Istilahnya memberdayakan masyarakat sekitar sehingga mereka dapat keuntungan atau dapat mensejahterakan ekonomi mereka melalui kita sebagai pelaku usaha. Membutuhkan ekonomi, membutuhkan inovasi. Membutuhkan inovasi seperti yang saya katakan bahwa usaha ini atau bisnis ini atau kewirausahaan itu membutuhkan inovasi-inovasi. Jika ingin bertahan di dunia usaha atau di dunia bisnis, itu harus ada inovasi seorang pengusaha itu yang tidak kreatif atau yang tidak ada inovasinya, dia akan sulit bertahan. Seperti itu. Kemudian bersifat dinamis. Kenapa harus bersifat dinamis? Karena bersifat dinamis itu usaha ini akan terus-menerus berubah, mengalami perkembangan. Jadi dia tidak akan diam di situ saja, tetapi dia akan semakin lama semakin berkembang, semakin ada perkembangan-perkembangan yang baru. Jadi dia itu terus-menerus berubah dan mengalami perkembangan. Seperti itu. Kemudian dari dua sini ini disimpulkan
Kewirausahaan adalah proses mengidentifikasi peluang bisnis, mengalokasikan sumber daya, dan mengambil risiko untuk menghasilkan barang jasa yang memiliki nilai tambah melalui proses kreatif dan inovasi untuk memenuhi permintaan konsumen yang belum terpenuhi. Jadi, kewirausahaan itu adalah proses yang pertama kita melakukan identifikasi peluang apa yang ada di sekitar kita, peluang apa yang bisa kita jadikan untuk membangun suatu bisnis baru. Kemudian kita mengalokasikan sumber daya itu tidak hanya manusia, tapi kita mengalokasikan sumber daya secara finansial, secara manusia, terus secara peralatan, dan mengambil resiko. Kewirausahaan itu dia berani mengambil resiko, baik itu resiko untuk mengambil resiko untuk menghasilkan barang atau jasa yang memiliki nilai tambah melalui proses kreatif. Jadi di sini juga harus memerlukan proses kreatif dan inovasi untuk memenuhi apa sih yang diinginkan oleh konsumen agar mereka bisa terpenuhi sehingga mereka merasa puas. Jika mereka merasa puas, secara otomatis keinginan atau kebutuhan mereka juga akan terpenuhi. Jadi begini ya, teman-teman mahasiswa, ini kan banyak sekali yang dinamakan pengertian-pengertian. Jadi kita nggak perlu harus sama persis dengan buku itu, nggak seperti itu. Tetapi kalian kan mahasiswa, seharusnya kalian bisa mengambil apa itu aspek-aspek penting atau kesimpulan-kesimpulan dari beberapa pengertian-pengertian di atas untuk bisa kalian pahami sendiri, dan mungkin kalian bisa menggunakan kata-kata kalian sendiri. Seperti itu. Kemudian ada aspek-aspek penting kewirausahaan. Aspek penting kewirausahaan yang pertama, mengidentifikasi sebuah kesempatan. Jadi kita harus menciptakan peluang bisnis jadi kita harus menciptakan peluang bisnis sebagai kesempatan untuk menjadi nyata. Seperti tadi yang saya contohkan, kita harus bisa melihat peluang apa yang ada di masyarakat. Peluang-peluang itu tuh merupakan kesempatan. Tapi kesempatan tidak hanya di situ, harus dijadikan menjadi kenyataan. Seperti itu. Menumbuhkan inovasi dan kreativitas. Jadi barang itu harus sesuatu yang berbeda dan baru. Tetapi juga diperlukan oleh konsumen. Jadi kita itu harus menumbuhkan inovasi dan kreativitas. Jadi kita harus tahu barang apa yang baru, kemudian berbeda, tetapi barang itu diperlukan oleh konsumen. Jadi kebutuhan konsumen yang belum ada itu apa, tapi dengan menyediakan barang yang baru dan berbeda. Kemudian, mengumpulkan sumber daya. Nah, seperti saya yang katakan, sumber daya ini tidak hanya dari segi manusianya, tapi juga sumber daya ini bisa dari segi modal atau finansial, tenaga kerja, peralatan kerja. Itu yang harus disediakan dan harus ditemukan bahkan. Jadi sumber daya ini tidak hanya lingkup finansial aja, tetapi semua saling mendukung. Baik secara finansial, baik secara manusianya atau sumber daya manusianya, ataupun secara sarana prasarana maupun peralatan. Sarana prasarana ini tidak hanya disediakan, tetapi bisa juga kita temukan. Berani mengambil resiko.
ini tuh setiap usaha atau setiap kewirausahaan itu pasti dia itu ada resiko kerugian, baik secara finansial ataupun secara barang. Pasti ada itu yang dinamakan resiko. Tetapi alangkah baiknya jika kita dapat minimalisirkan resiko tersebut. Jadi kita dapat membandingkan jika kita membentuk usaha ini, itu resikonya apa, keuntungannya apa, jadi kita bisa memperkecil resiko tersebut. Mengelola organisasi bisnis, jadi mengelola, arti kata mengelola. Berarti mengelola itu, dia itu mampu membuat perencanaan, mengkoordinasikan, dan mengarahkan organisasi tersebut pada tujuan. Setelah bisa mengarahkan organisasi tersebut pada tujuan, dia juga harus bisa mengontrol organisasi tersebut sehingga dia berfungsi dengan baik. Seperti itu. Sekarang kita masuk ke materi selanjutnya. Sekarang. Terus kalau kewirausahaan itu suatu proses dari sebuah bisnis yang baru, maka itu pasti ada orang yang menjalankan. Siapa orang yang menjalankan? Orang yang menjalankan itu yang dinamakan pengusaha. Apa sih pengusaha itu? Jadi, pengusaha itu adalah orang yang melakukan inovasi, membiayai, mengambil keputusan cerdas dalam bisnis untuk mengubah inovasi dan menjadi produk ekonomis. Itu dari Wikipedia. Jadi pengusaha itu adalah seseorang yang mampu berinovasi, mampu membiayai, dan mampu mengambil keputusan-keputusan. Keputusan ini tidak hanya sekedar keputusan, tetapi keputusan yang cerdas. Untuk tujuannya apa? Untuk mengubah suatu inovasi, untuk mengubah suatu ide menjadi produk-produk yang ekonomis, yang menjadi produk yang bisa diperjualbelikan. Itu. Kemudian ada juga pengusaha itu seorang yang mengejar keuntungan dan mengambil peluang dengan kombinasi keahlian dan sumber daya dengan cara berbeda-beda untuk menghasilkan produk dan jasa untuk pasar. Jadi seorang pengusaha itu, dia itu seorang yang tujuannya itu apa? Tujuannya itu mencari keuntungan, tetapi dengan cara dia mengambil peluang, tidak hanya keuntungan semata, gimana caranya bisa untung? Dia melihat peluang, kemudian peluang itu dikombinasikan dengan keahliannya dan sumber daya, baik sumber daya secara finansial, istilahnya diolah dengan keahlian, dengan sumber daya baik finansial seperti finansial, sarana prasarana, baik SDM itu. Tetapi tidak hanya cukup di sini. Mereka pun harus menggunakan cara yang berbeda. Cara yang berbeda sehingga dapat menghasilkan produk maupun jasa yang berbeda yang dapat laku di pasaran. Itu yang dinamakan pengusaha. Apa sih kriteria dari pengusaha? Yang pertama, orang yang berani mengambil resiko dalam keputusan bisnis. Jadi dia itu tidak hanya enaknya aja, dia maunya mengambil keuntungan nanti, tetapi dia juga berani mengambil apa itu resikonya. Apakah nanti penjualannya menurun atau penjualan naik. Jadi dia mau mengambil resiko, walaupun resiko tersebut tidak menguntungkan bagi dirinya. Kemudian orang yang berjiwa inovatif, kreatif untuk menghasilkan ide dan terobosan baru. Jadi orang tersebut harus berjiwa kreatif, dia harus inovatif. Karena orang yang kreatif dan inovatif pasti ide-idenya itu banyak sekali. Setelah idenya banyak, pasti dia akan
merencanakan sesuatu yang baru. Seperti itu. Kemudian orang yang memiliki ketajaman naluri dalam melihat usaha. Jadi orang tersebut memiliki rasa, memiliki naluri, memiliki rasa bahwa dia bisa melihat di sana itu ada peluang, di situ ada peluang. Nah, dia bisa melihat itu. Dia memiliki rasa. Kemudian yang ketiga, orang yang mampu melihat potensi yang ada di masyarakat dan bisa dikembangkan menjadi suatu bisnis baru. Jadi di sini dia juga bisa melihat potensi di masyarakat. Masyarakat ini tuh dia bisa diapakan, potensi apa yang bisa dikembangkan. Oh misalnya gini, masyarakat di sekitar saya itu bisa menjahit, misalnya seperti itu. Mereka sebagian besar pekerjaannya menjahit, misalnya ya. Nah, terus dia bisa menjadikan itu menjadi peluang bisnis baru. Wah, bagaimana kalau masyarakat itu diperdayakan? Oh, ini mau 17 Agustus. Berarti apa yang dibutuhkan masyarakat? Oh, bendera. Nah, gimana? Oh, diberdayakanlah mereka untuk membuat bendera. Sehingga itu menjadi suatu peluang bisnis yang baru. Seperti itu. Orang yang memiliki mental ulet, tahan uji, serta tidak pernah putus asa atau menyerah oleh kondisi ekonomi yang sulit, selalu mampu membuat terobosan baru. Jadi, pengusaha itu, dia itu harus tahan banting. Dia itu istilahnya mentalnya baja. Seperti itu. Jadi mereka itu tidak pernah putus asa, dia tidak pernah menyerah dengan kondisi apapun, walaupun itu kondisi sangat sulit. Karena kondisi tersebut dapat atau mampu memberikan ide kepada mereka untuk ide-ide yang baru sebagai usaha-usaha yang baru mungkin, atau untuk membangkitkan usahanya kembali. Jadi itulah kriteria dari pengusaha. Kemudian gambaran pengusaha. Tadi kan kriteria, kemudian ini hampir sama sih. Ini gambaran pengusaha menurut M. Gerber 1968 dalam bukunya The Image. Itu dia menggambarkan seorang pengusaha itu adalah seorang yang punya pandangan visioner, pandangan yang ke depan di dalam diri kita. Jadi dia itu seseorang yang mempunyai langkah-langkah saja, yang mempunyai rencana-rencana masa depan. Nah, itu adalah seorang pengusaha. Kemudian pengusaha adalah seorang pemimpin yang punya mimpi besar. Dia bisa memimpin dengan mimpi-mimpinya yang besar, dengan mimpi-mimpinya yang banyak mungkin. Jadi dia bisa memimpin itu. Kemudian pengusaha adalah orang yang tiba-tiba mempunyai NSGSA saat melihat peluang bisnis. Jadi seorang pengusaha ini orang yang tiba-tiba dia mempunyai kekuatan yang besar, yang punya energi yang ekstra ketika ada suatu peluang. Itu. Kemudian ada pengusaha adalah orang yang mampu melihat masa depan dan tidak terus-menerus tenggelam dalam kegagalan. Dia mampu bangkit. Itu adalah pengusaha, orang yang mampu bangkit dari keterpurukan dan orang yang mampu melihat masa depan. Apa yang harus saya lakukan di masa yang akan datang? Itu adalah seorang pengusaha. Pengusaha juga orang yang selalu bertanya bagaimana jika, kapan. Jadi dia selalu di dalam pikirannya itu selalu ada pertanyaan bagaimana jika benda ini saya jadikan ini. Bagaimana jika benda B saya jadikan ini. Terus kapan kita bisa merealisasikan? Kapan kita bisa menjalankan ini?
Jadi dia selalu memiliki pertanyaan-pertanyaan seperti itu dalam pikirannya. Kemudian ada proses kewirausahaan. Jadi proses kewirausahaan itu memiliki apa sih proses-proses dari kewirausahaan tersebut? Kewirausahaan itu memiliki langkah-langkah yang sistematis untuk membuat dan menerapkan usaha baru. Jadi dia itu ada proses-proses itu secara sistematis sehingga dia dapat membentuk menerapkan usaha yang baru. Proses pertama itu ada penemuan jati diri. Jadi, penemuan jati diri ini, kita itu dapat melihat apa kelemahan dan apa kekuatan kita, sehingga kita dapat merealisasikan bisnis yang kita miliki. Jadi nanti selain kelemahan dan kekuatan kita juga harus tahu keahlian apa yang kita miliki. Kemudian mengidentifikasi peluang. Nah, dia itu bisa melihat peluang apa yang ada di masyarakat, peluang apa yang dibutuhkan konsumen, kebutuhan apa yang diperlukan oleh masyarakat. Terus apakah ada usaha yang menjadi pesaing kita? Terus apa saja yang akan menyulitkan kita? Dia itu bisa mengidentifikasikan itu semua. Jadi dia bisa membaca peluang yang ada di masyarakat, kemudian dia juga bisa melihat apakah ada pesaing, kemudian dia juga bisa melihat, dia bisa mengidentifikasikan apakah nanti kesulitan-kesulitan yang dihadapi ketika membentuk usaha baru tersebut, kesulitan apa, dan yang terakhir pastinya dia juga harus bisa menjawab peluang yang ada itu apa, sehingga bisa direalisasikan menjadi suatu bisnis atau dilihat sebagai kewirausahaan. Contohnya begini, dia bisa mengidentifikasi misalnya, oh di sekitar perumahan saya ini orangnya banyak bekerja. Nah, mereka itu pasti nggak sempat buat mencuci, setrika. Mungkin dia melihat peluang itu di sekitar perumahan atau di sekitar tempat tinggal. Mungkin dia melihat peluang itu. Setelah dia melihat peluang itu benar enggak ya dibutuhkan oleh, itu dia bisa mengidentifikasi itu benar enggak peluang itu tuh diperlukan oleh masyarakat di sekitar kita atau diperlukan oleh konsumen. Setelah itu dia juga bisa mengidentifikasi ada apa enggak jasa laundry itu di sekitar situ, atau mungkin di kampung sebelah, atau mungkin di gang sebelah ada tidak pesaingnya. Kemudian setelah itu dia juga bisa mengidentifikasi kesulitan apa yang mungkin bisa dihadapinya. Oh, kesulitan apa yang bisa dihadapinya jika dia menjadikan nyata usaha tersebut. Misalnya usaha laundry ya tadi ya. Itu nanti dia mengalami kesulitan apa? Apakah kesulitan modal untuk membeli mesin cuci? Apakah kesulitan SDM untuk melakukan proses laundry tersebut? Apakah kesulitan dalam pemasaran? Dan itu dia bisa mengidentifikasi. Kemudian yang ketiga, menghasilkan dan mengevaluasi ide. Di sini dia kreativitas dan pengalaman itu bisa diubah, menghasilkan dan mengevaluasi. Jadi dia itu bisa menghasilkan ide atau kreativitas, tetapi dia juga bisa
mengevaluasi ide tersebut atau kreativitas. Jadi dia membaca peluang atau dia mempunyai ide A, B, C, D. Kemudian setelah dia menemukan ide, oh kenapa kok ide ini kok nggak bisa berjalan? Nah, itu bisa dia evaluasi apa yang harus dilakukan sehingga nanti ide-ide ini, inovasi-inovasi ini dapat berjalan sebagaimana mestinya. Seperti itu. Dapat berjalan dengan lancar. Nah, kemudian ada tahap perencanaan usaha bisnis. Setiap bisnis itu harus direncanakan. Mereka harus meneliti, harus merencanakan, mengidentifikasi sumber daya yang diperlukan apa untuk mengubah ide tersebut, sehingga layak bisa dinyatakan, kemudian mempersiapkan penelitian perencanaan bisnis baik secara tertulis, kemudian dapat mempersiapkan strategi-strategi perencanaan atau strategi pemasaran bisnis yang tepat. Jadi tidak hanya sekedar ide-ide dan modal saja, tetapi sebuah bisnis ini, sebuah kewirausahaan ini juga harus ada perencanaannya. Apa yang perlu direncanakannya? Contohnya mengidentifikasi sumber daya. Terus ada juga meneliti, mempersiapkan penelitian, rencana bisnis, baik mungkin bisa secara tertulis. Kemudian bisa mempersiapkan juga strategi pemasaran. Kalau produk ini sudah jadi, jasa ini sudah jadi, bagaimana cara memasarkannya sehingga tepat sasaran. Tujuan tepat sasaran adalah memenuhi kepuasan konsumen. Jika kepuasan konsumen terpenuhi, secara otomatis kita juga mendapatkan keuntungan. Meningkatkan modal awal usaha bisnis. Jadi modal bisnis itu bisa dibagi menjadi modal fisik dan non-fisik. Kalau modal fisik itu contohnya uang, barang, tanah, tempat usaha. Itu merupakan modal fisik yang ada. Yang itu jelas-jelas ada fisiknya. Kalau kita mau membuka laundry itu harus ada uangnya untuk membeli mesin cuci, untuk membeli pengering, setrika, pewangi, terus kita juga ada tempat. Nah, itu namanya modal fisik. Kemudian modal non-fisik, berupa keahlian, pengalaman, relasi, dan sistem manajemen. Jadi non-fisik itu bisa juga keahlian, sebetulnya pengalaman, kemudian jejaring bisnis atau relasi dan sistem-sistem manajemennya. Nah, sekarang gimana kalau modal fisiknya kurang? Gimana kalau modal uangnya, modal barang, tanah itu kurang? Jadi yang diperlukan ada bagaimana caranya? Itu bisa didapat dari investor. Terus gimana kalau kita kekurangan modal non fisik? Contohnya tadi pengalaman, keahlian. Nah, itu